RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Dulu ilmunya RDAY. Apa tuh? Jalanin, syukurin, nikmatin. Bapak lihat saya punya kuda 200 ekor, impor. Kuda-kuda impor. Bapak lihat sapi saya 400 ekor. Emang dari modal? Enggak. Dari kecil dulu. Dikawinin beranak. Beli lagi pejantan yang gede. Buat pejantan kawinin lagi. Kawinin lagi. Begitu. Gak bisa Pak. Jadi Bapak saya nggak setuju. Bapak saya mau ternak lele. Saya butuh modal. Saya nggak setuju. Maksud saya. Gini maksudnya. Kan buat bikin kolam, bikin itu. Saya mau jual dulu gitu. Gimana? Pun mau jual kios. Jadi buat bikin kolamnya. Kalau itu nama udah jalan kemarin-kemarin waktu di kolam biasa. Terus? Yang mau tuh yang buat modal mah buat kolamnya aja. Jangan dulu. Bapak jangan dulu. Saya nggak setuju. Ya. Yang ada dulu aja. Dagang gorengan dulu. Saya juga kan tadinya nggak ternak kuda. Awalnya ternak apa? Kambing. Ayam. Bebek. Sekarang baru kuda. Kudanya impor. Dari Jerman. Enggak. Bapak dagang gorengan dulu. Jangan terlalu banyak menghayal. Nggak boleh. Saya nggak setuju. Jadi Bapak sekarang apa yang dilakukan Pak Haji? Sekarang masih jual gorengan. Iya. Jadi Bapak jangan ternak lele dulu. Saya nggak setuju. Ya. Nggak boleh. Ya. Dagang gorengan dulu. Pakai ilmunya orang Cina. Pakai ilmunya orang Cina. Orang Cina tuh sengkeh. Tapi sekarang kaya raya. Konglomerat. Tajir. Jadi Bapak pakai ilmu orang Cina. Apa tuh ilmu orang Cina? Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau orang Indonesia enggak. Mikir, komen, ngeluh. Apa-apa mikir, apa-apa komen, apa-apa ngeluh. Jangan pakai orang Cina. Ilmu orang Cina. Pakai ilmu orang Cina. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau orang Indonesia mikir, komen, ngeluh. Saya nggak setuju. Jalanin dulu. Sekarang Bapak lagi dagang gorengan. Dagang gorengan dulu yang enak. Di Kemayoran, di Serdang, Kemayoran, Jalan Taruna, ada namanya Gondrong. Pedagang gorengan namanya Gondrong. Dagang jam 5, jam 6 udah habis. Cuman 1 jam. Omsetnya sehari 100 juta. Namanya Gondrong. Namanya Gondrong. Dagang cuman sejam. Tapi omsetnya 100 juta. Di Kemayoran, di Serdang. Kok Pak Haji tahu? Ya itu langganan saya. Kita kan enggak. Duit belum ada udah pengen ekspansi dulu. Janganlah. Nanti kita jadi penipu. Banyak kan orang Indonesia banyak jadi penipu. Berandai-andai. Pengen jadi jual besi bekas. Pengen jadi makelar besi bekas. Makelar enggak, pedagang enggak, jadi penipu besi bekas. Sekarang banyak orang jadi penipu besi bekas. Dan orang penipu enggak akan masuk surga, masuk neraka jahanam. Rata-rata penipu suami istri. Suaminya penipu, istrinya penipu. Nanti anaknya juga jadi penipu. Jangan nah. Udah. Jalanin ya. Ya. Oke. Satu lagi ini Pak. Apa? Kan saya itu selain jual gorengan, kalau siangnya saya itu tani. Apa? Tani. Nanam apa? Sayuran. Cabai, timun, masa ya sejenisnya lah. Naninya di mana? Di Sukabumi. Yang ditanam apa? Ada timun, ada kangkung, ada
capek keriting, capek itu. Terus pertanyaannya, Supaya itu pengen berhasil gitu. cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya disiramin ke tanaman cabe. Cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya disiramin ke tanaman bawang. Cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya disiramin ke tanaman yang Bapak tanam. Nanti buahnya berlimpah. Bisa? Ya. Oke, yuk. Masnya mana mic-nya? Ibu? Ibu dulu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya Pak, ini kan saya lagi ada anugerah anak. Bagaimana biar anak saya nggak nantang orang tua? Ibu mesti cebok dulu alat kelamin ibu, air cebokannya diminumin ke minumannya dia. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat bikin pecel lele. Buat bikin pecel, buat bikin Kopi bisa gitu? kopi, teh. Anak saya juga begitu, Bu. Iya. Saya nggak mau sekolah dokter. Oke. Dulu kalau anak gak nurut, dukun bertindak. Sekarang Pak, nih alat kelamin gue bertindak. Cebok, kasih minum. Dokter. Anak gue tiga-tiganya dokter. Yang perempuan dokter, yang laki-laki dokter. Mantu saya nomor 1 dokter, mantu saya nomor 2 dokter. Cebok. Tapi itu yang mau dikerjain itu anak menantu ya kayak gitu juga Pak? Anak mantu, cucu, tetangga, saudara, siapa aja manjur. Air cebokan alat kelamin. Jorok, biarin, yang penting terkabul. Iya. Orang bilang jorok, nggak apa-apa jorok, yang penting terkabul. Orang dulu juga begitu kok. Kalau orang Jawa namanya dulu disuwuk. Kalau Sunda namanya dicamahan. Kalau orang Surabaya namanya dipeperin, digembokin. Biarin, bertentangan nggak apa-apa, yang penting terkabul. Iya. Anak saya sekarang dokter tiga-tiganya. Nah ini satu lagi Pak. Ya. Kan saya terapi. Apa? Pengobatan terapi. Nah. Ya. Nah biar nambah rame lagi, emang udah rame Pak. Alhamdulillah udah. Ibu cebok alat kelamin ibu, siramin di depan tempat usaha ibu. Kayak saya nih, cebok alat kelamin saya, tuh saya siramin di depan. Ini pasiennya banyak. Bapak dari mana? Sukabumi. Dari mana? Lampung. Hah? Dari Lampung. Lampung. Ini dari Palembang. Dari Lampung. Ini kan korban alat kelamin gue semua loh. Iya, biarin orang ngomong jorok, yang penting tamu gue banyak. Biarin orang ngomong jorok, yang penting pasien gue privat semuanya. Iya. Gitu. Nah, terus ini kan cebok alat kelamin ibu, siramin. Alat kelamin laki-laki gitu. jual tiap hari. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Rame pasiennya seluruh Indonesia. Bapak lihat tadi di daftarnya tuh. Pasien yang pertama dari Balikpapan. Yang privat 10 juta. Pasien kedua dari mana? Pertama dari Balikpapan, 10 juta. Nomor 2 dari mana? Tegal. Nomor 3 dari Saudi Arabia. Langsung pulang ke sini. Nomor 4 dari Pekalongan. Makassar. Biarin orang ngomong jorok, biarin. Yang penting pasien gue luar kota dan privatnya 10 juta. Biarin. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Ih jorok. Nggak apa-apa, duit nggak ada saudaranya bos. Nah, kalau nggak punya duit lo mau ngapain? Ayo. Nah, terus ini kan anak saya di Bekasi. Apa? Anak saya di Bekasi. Ya. Nah suaminya ya orang namanya lagi nggak akur sama orang tua, ada masalah. Nah itu anak saya jadi dicuekin. Apa anak saya nanti diajarin kayak gitu? Iya, anak ibu diajarin. Cebok alat kelamin anak ibu yang perempuan. Bikin kue apem.
Bikin lemper, buat masak lemper, buat ngukus lemper. Ibu masak air cebokan alat kelamin, Iya. airnya buat bikin bakwan. Jorok, biarin jorok, orang yang makan laki gue sendiri. Tapi kalau semuanya anaknya ikut makan nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Ya. Cucunya makan juga nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Banyak Bu orang pada ngomong, Pak Haji jorok. Nggak masalah, yang penting terkabul. Orang duit nggak ada saudaranya kok. Tenang aja. Kayak kemarin, dijadiin tersangka. Alhamdulillah nggak jadi tersangka. Dia praktekin ilmunya RDAI. Alhamdulillah. Kok bisa? Bisa lah. Ini kan ilmu kearifan lokal. Iya. Ilmu kearifan lokal. Kalau orang zaman dulu, kalau orang Jawa namanya disuwuk. Kalau orang Sunda namanya dicamahan. Kalau orang Surabaya namanya digembokin. Atau dipeperin. Atau disawanin. Tenang aja. Nanti itu Gak bertolak anak-anak- belakang. anak mantu saya itu nurut ya sama Nurut. Nurut. Bu, saya di rumah tuh punya rumah 1000 meter, punya kuda. Saya piara kuda kecil-kecil, kuda di rumah saya buat mainan cucu saya. Gimana tuh supaya kudanya nurut? Saya peperin pakai celana dalam, saya bekas pakai mukanya kudanya. Nurut, 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 nurut. Nggak lari-lari, nggak lari-lari. Nggak ganggu tetangga, nggak ganggu tetangga. Kudanya nurut. Kuda boleh beli dari Jerman. Harganya nggak murah, harganya 600 juta. Kuda kecil, kita punya ada 3 ekor. Buat mainan cucu saya, kuda. Coba, di mana-mana kan kuda lari-lari, mingkal-mingkal. Kuda aja nurut Bu, apalagi mantu. Taklukin Bu mantu. Iya. Ya, ini- Mungkin mantu saya juga nonton kali. Gak apa-apa. Terus apa lagi? Nah terus ini kan saya lagi ngobatin orang stroke, tapi kan yang lain-lain itu terkabul ya. Oh ini orang satu ini udah di terapi 5 terapian belum ada perubahan. Itu- Orang stroke kalau diobatin gak akan terkabul karena di dalam badannya ada isinya. Keluarin dulu isinya. Caranya apa? Ya, Ibu caranya. bikin air asinan, ibu rendam alat kelamin ibu, Ya. air rendemannya buat minum dia. Nanti kalau isiannya udah keluar baru bisa diobatin, kalau nggak bisa. Gitu ya. Orang stroke nggak akan bisa sembuh kalau di dalam badannya ada isian. Nah isiannya dikeluarin dulu. Caranya ibu cebok alat kelamin ibu diminumin. Diminumin itu Jorok. kan. Enggak lah. Ya. Air kali lebih jorok lagi, air PDAM lebih jorok lagi. Itu kan cebokan kita, higienis, bersih. Apalagi alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Udah perang nggak bisa.